Oke, halo semua, nama aku Rifanda, dan di video ini aku membahas mengenai dua hal dalam Docker, ada fitur yaitu Docker Network dan nanti ada persistent data gitu. Nah, pertama kita membahas mengenai Docker Network, di mana dalam Docker Network ini konsep utamanya itu adalah menghubungkan kontainer gitu. Jadi sebenarnya kontainer kan mengisolasi satu aplikasi ya, antara satu kontainer dengan kontainer lain gitu. Jadi ketika kita ingin menghubungkan dua kontainer ini ya, kita harus menggunakan suatu penghubung. Nah, kalau di Docker itu yang hubungin si networknya itu. Oke, kemudian dalam Docker Network itu ada beberapa driver gitu ya, yang bisa kita pakai gitu. Ada bridge, ada host, ada overlay, ada make VLAN, non atau network plugin. Untuk yang dua terbawah ini, kalau non itu istilahnya kayak dia si Dockernya itu benar-benar menonaktifkan fitur networknya dalam kontainernya itu. Kemudian kalau network plugin itu dia lebih ke arah, siapa tahu kalau ada yang pengen pakai network driver yang third party dari luar gitu kan, itu bisa pakai yang network plugin. Dan by default si Docker network drivernya itu pakainya bridge, dan kita juga akan bahas hanya yang bridge ini. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu perbedaan antara network drivernya, bisa dicek di dokumentasinya Docker, itu udah lengkap banget lah gitu. Kemudian bridge network itu istilahnya dia kayak ngizinin kontainer biar terhubung dengan kontainer lain dalam satu buah network gitu. Dan juga ketika ada kontainer lain yang nggak terhubung dengan network ini, maka istilahnya dia saling terisolasi gitu. Nggak bisa mengakses satu sama lainnya gitu. Dan sebelumnya kita lihat dulu. Di sini hostnya itu top kita gitu. Kemudian ada external network, itu IP address dari hostnya itu, dari network, dari laptop kita. Katakanlah di sini 192.168.1.2 gitu. Nah, di sini ada satu mekanisme network pakai bridge ya, dimana dalam Dockernya itu nantinya ada dua buah kontainer DB dan web. Kontainer DB dan web ini dia digabungin dalam satu networknya namanya MyBridge, dimana nantinya ketika di bridge dia punya IP sendiri gitu. Kontainer DB punya IP sendiri, kontainer web juga punya IP sendiri. 5000 sama 8000 tuh portnya gitu kan. Jadi kurang lebih kayak gitu konsep dari networking dari bridge-nya. Jadi ketika dalam satu network, si web bisa mengakses database-nya ini gitu. Tapi kalau katakanlah dia nggak dalam satu network, ya udah dia udah beda kan istilahnya. Beda terisolasi lah gitu. Nah, kemudian dalam Docker Network ini kalau mau pakai juga mudah banget. Mau create network ya cuman Docker Network, create, terus di sini ada network name-nya apa bebas gitu. Misal di bawah contohnya ini Docker Network, create my network gitu. Di sini aku bikin network namanya my network. Kemudian selain itu komen lainnya ada remove network kalau pengen ngapus networknya gitu ya. Bisa Docker Network RM tuh remove ya kalau di Linux. Kemudian diikuti dengan nama networknya, Docker Network RM. Contohnya ini ya, my network tadi udah kita bikin. Contohnya kalau pengen remove ya Docker Network RM my network gitu. Nah, ini sebenarnya komen lainnya tuh mirip-mirip sama kontainer gitu. Kalau kontainer Docker container remove dan sebagainya gitu sih. Nah, kemudian ini contohnya. Contoh kalau kita pengen nge-create satu kontainer, dan otomatis ketika di-create dia connect ke network yang udah kita bikin. Itu kita contohnya kayak gini. Docker create -name, ini nama kontainer ya. Katakanlah kontainernya aku kasih nama db. Kemudian backslash ini biar dia bisa nulis di bawahnya sih. Ya meskipun nggak harus backslash, bisa juga kita tulis satu panjang gitu. Tapi dengan backslash ini lebih enak dibaca gitu. Jadi ngasih dash network yang menandakan bahwa si kontainer ini bakal terkoneksi dengan si network yang namanya my network gitu. Atau kalau lebih singkatnya biasanya dash net gitu. Tapi ini versi panjangnya. Kemudian backslash ada dash publish. Publish itu lebih ke arah
ini expose portnya si kontainer biar bisa diakses dari luar kontainernya gitu. Di sini ada 3307, 3306, 3307 itu port buat ngakses si kontainernya yang dari luar, 3306 itu port lokal dari kontainernya gitu. Kemudian di sini pakai image MySQL latest paling baru. Nah, ini kurang lebih kalau cara kita definisiin satu network dari kontainer yang lagi ingin kita buat gitu. Tapi ada juga cara buat biar kita bisa menambahkan kontainer ke network, tapi kontainernya itu udah ke create, udah jalan gitu. Nah, caranya tuh simple banget, tinggal docker network connect, kemudian kasih network name-nya apa, kemudian kasih kontainer name-nya apa. Kalau katakanlah kontainer DP itu belum kita kasih network, pas waktu create kita belum kasih network, terus aku pengen kasih network, contohnya kayak gini. Docker network connect my network, nama networknya udah dibikin, terus baru nama kontainernya. Ketika dia enter nanti si DB itu udah gabung dengan si networknya my network gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk teori dari Docker networknya. Terus habis ini aku bakal simulasi tentang networking di Docker gitu kan ya, dengan contoh studi kasus. Oke, itu aja.